Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang sering banget nih kita lihat di kehidupan sehari-hari, tapi jarang banget kita bedah secara dalam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang PT Pos Indonesia. Nah, pernah nggak sih kepikiran kalau PT Pos Indonesia itu merupakan salah satu perusahaan logistik tertua dan terbesar di Indonesia? Rasanya gampang, tapi kok rasanya gampang banget kesalip sama kurir-kurir swasta baru. Nah, padahal kalau urusan inovasi, mereka nggak pernah tinggal diam. Mereka punya aplikasi pos aja untuk mengantar paket dan juga platform finansial yang bernama Postpay. Tapi kenapa posisinya di pasar digital masih eh, sering tersorot masalah? Nah, setelah saya ngelakuin analisis mendalam menggunakan beberapa framework sistem informasi, ternyata jawabannya bukan karena nggak mau berubah, tapi masalahnya ada pada paradoks, yaitu adanya gesekan berat antara ambisi masa depan dengan beban infrastruktur masa lalu. Nah, langsung aja kita bahas dulu dari masalahnya. Nah, kalau kita ngomongin soal kekuatan, eh, Pos Indonesia itu sebenarnya punya satu senjata rahasia yang bikin kompetitor swasta iri, yaitu adalah jaringan fisik loket nasional yang luar biasa luas. Nah, kurir pos itu bisa masuk ke kecamatan pelosok daerah-daerah terpencil yang bahkan nggak bisa dijangkau sama kurir swasta. Nah, dan itu merupakan salah satu keunggulan yang absolut. Tapi masalahnya jaringan fisik ini ternyata tersandra oleh ketergantungan pada legasi sistem atau warisan masa lalu yang sudah usang. Nah, terutama di tingkat daerah dan juga di cabang. Nah, jadi ketika kantor pusat di Jakarta ini meluncurkan sistem berbasis cloud yang serba cepat, eksekusi di daerah malah melambat karena infrastruktur lokalnya belum siap. Nah, dampak nyatanya apa? Yaitu muncul penyakit yang namanya data lag atau jeda waktu pelacakan resi. Nah, kalian pasti pernah kan ngerasa kesel, paketnya udah jalan atau bahkan udah sampai di kota tujuan, tapi pas dicek di aplikasi statusnya nggak berubah-berubah. Nah, itu karena sistem pelacakannya belum otomatis sepenuhnya dan masih bergantung pada input manual petugas. Nah, di era digital sekarang ini, konsumen itu pengennya serba instan. Begitu data pelacakan resi kita kalah presisi sama kurir swasta, konsumen bakal dengan sangat mudah pindah ke kompetitor. Nah, kemudian Postpay. Nah, Postpay ini emang lagi berada di atas nih, karena dipercaya pemerintah buat menyalurkan dana bansos secara digital. Nah, eh, tapi keunggulan ini sifatnya sementara dan rawan banget goyah, karena ada kesenjangan literasi digital yang lebar antara tim IT pusat dan staf operasional di daerah pelosok. Kalau seandainya terjadi lonjakan transaksi massal pas pembagian bansos, terus sistemnya crash atau banyak terjadi human error gara-gara petugasnya gagap teknologi, reputasi Pos Indonesia menjadi taruhana. Nah, platform fintech swasta lain udah antri di belakang siap untuk merebut posisi tersebut. Nah, dari masalah melihat kondisi kayak tadi, solusinya apa dong biar Pos Indonesia bisa memenangkan persaingan di pasar digital? Nah, dari hasil analisis yang udah saya lakukan, minimal itu ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu, Pos Indonesia harus berani ngelakuin mitigasi total ke arsitektur cloud hybrid, yang dimana menghancurkan sistem lama di daerah dan disatukan dalam satu ekosistem awan yang lincah. Ini sangat penting untuk menarik data dari kantor cabang bisa terjadi secara real time tanpa lemot-lemot lagi. Yang kedua, menghilangkan penyakit data lag dengan otomatisasi berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, jadi di setiap gudang sortir atau sentral pengolahan pos wajib dipasang mesin pemindai otomatis. Jadi begitu paket masuk truk atau pindah ruangan, sistem langsung memperbarui status resi secara otomatis dan tanpa perlu diketik manual lagi. Kemudian yang ketiga,
membangun Open API. Jadi Pos Indonesia harus bisa menanamkan sistem pengiriman mereka yang langsung ke dalam perut marketplace, kayak Shopee atau Tokopedia. Begitu ada orang yang belanja, reskinya otomatis kebuat dan data order langsung ketarik. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu transformasi digital itu bukan cuma sekedar bikin aplikasi seluler yang cantik di permukaan, terus urusan selesai. Nah, digitalisasi yang sukses itu adalah tentang berombak infrastruktur teknologi dari akar dan mendidik kapasitas SDM-nya yang ada di garis depan. Kalau konflik antara sistem lama dan ambisi baru ini nggak bisa diselesaikan, maka modal jaringan fisik sebesar apapun lama-lama akan menjadi beban operasional, bukan menjadi mesin pertumbuhan bisnis yang bagus. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Pos Indonesia bakal berhasil bertransformasi total dalam beberapa tahun ke depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan video ini ke teman-teman kalian. Uh, dan juga follow akun ini buat konten bedah bisnis menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.